sahabat khazanah ilmu langit semua. Kodeks Gigas. Ini adalah buku misterius yang pada masanya diyakini memuat semua pengetahuan manusia. Orang-orang percaya, penulis buku ini telah menjual jiwanya kepada iblis untuk dapat menulis setiap bait teks yang ada di dalam kitab. Dijuluki Devil's Bible, Kodeks Gigas adalah sebuah volume buku raksasa dengan berat mencapai 74 kg, lebar 1 meter, dan ketebalan 22 cm. Untuk membuatnya, peneliti memperkirakan dibutuhkan lebih dari 160 lembar kulit hewan. Julukan, Devil's Bible, disematkan berdasarkan ilustrasi setan yang tertera di halaman 290. Itu diyakini sebagai satu-satunya Alkitab dengan ilustrasi setan di abad pertengahan. Alih-alih terlihat jahat, iblis di dalam Kodeks Gigas justru digambarkan seperti karakter kartun lengkap dengan popok bayi di selangkangannya. Ia juga diilustrasikan memiliki cakar besar, tanduk berujung merah, kepala hijau, mata kecil dengan pupil merah, dan 2 lidah merah yang menjulur. Kodeks Gigas sendiri dibuat oleh seorang biarawan dengan nama pena Hermann Inchulsis di Bohemia selama beberapa dekade di abad ke-13. Alkitab Iblis disebut sebagai ensiklopedia pengetahuan abad pertengahan. Tak hanya berisi perjanjian baru dan lama, Kodeks Gigas juga berisi bermacam-macam teks pendek yang membahas masalah-masalah tentang pengusiran setan, tata bahasa, kalender, dan medis. Dilansir All That's Interesting, apa yang membuat Alkitab Iblis ini menjadi objek menarik adalah cerita di balik pembuatannya. Konon, menurut cerita yang beredar, buku ini ditulis oleh biarawan hanya dalam 1 malam. Biarawan itu membuat Kodeks Gigas untuk menghindari hukuman karena melanggar peraturan gereja. Demi menyelamatkan nyawanya, ia bersumpah akan membuat sebuah buku berisi tentang ilmu pengetahuan manusia dalam 1 malam. Seseorang bisa saja menulis buku macam Kodeks Gigas dalam 1 malam jika sang biarawan melakukan perjanjian terlarang dengan iblis. Benar saja, menghadapi tugas yang mustahil, biarawan itu memanggil iblis untuk membantu menyelesaikan buku tersebut. Sebagai imbalan, ia akan memberikan jiwanya kepada iblis. Kesepakatan pun terjadi, buku itu selesai berkat bantuan setan dan potret besar disematkan di tengah halaman yang konon sebagai penghormatan kepada penulis aslinya. Namun, Perpustakaan Nasional Stockholm, Swedia tempat Kodeks Gigas ini disimpan, membuat sebuah perhitungan yang lebih logis tentang berapa lama manuskrip ini dibuat oleh biarawan. Jika penulis bekerja selama 6 jam sehari dan menulis 6 hari seminggu, maka naskah ini bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 5 tahun. Jika penulis adalah seorang biarawan, dia mungkin hanya bisa bekerja sekitar 3 jam sehari dan ini berarti naskah dapat memakan waktu 10 tahun untuk menuliskannya, papar pihak Perpustakaan Nasional Swedia sebagaimana dikutip Atlas Obscura. Karena penulis mungkin butuh pengetahuan lebih sebelum mulai menulis, ini akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan naskah. Penulis juga menghiasi manuskrip, jadi penyelesaian manuskrip mungkin membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun atau bahkan 30 tahun. Sementara menurut National Geographic, hasil analisis tulisan Kodeks Gigas yang dilakukan oleh ahli paleografi, Michael Gulick, menunjukkan bahwa manuskrip tersebut benar ditulis oleh 1 orang saja. Ia menganggap bahwa buku ini adalah sebuah keajaiban, karena untuk membuat semua kaligrafi di Kodeks Gigas, dibutuhkan setidaknya 5 tahun bekerja tanpa henti sedetik pun. Jelas, penulis Kodeks Gigas saat dirasuki oleh sesuatu untuk bisa membuat karya masterpiece seperti ini. Entah itu kekuatan cahaya atau kegelapan, semua terkubur oleh waktu, kata Michael Gulick sebagaimana dikutip Daily Mail. Surat Iblis. Surat Iblis yang ditulis seorang biarawati di Sicily, Italia, lebih dari 300 tahun lalu akhirnya berhasil diterjemahkan. Surat ditulis oleh biarawati bernama Suster Maria Crocifissa della Concezione yang hidup di biara di Monte Chiaro di Sicily.
Suster Maria mengaku dirinya telah dikuasai oleh iblis untuk kemudian diperintahkan menulis surat tersebut, seperti dilansir dari mirror.co.uk, Senin, tanggal 10 September tahun 2018. Surat ditulis pada 1 pagi pada tahun 1676 dengan menggunakan tinta. Suster Maria menghabiskan waktu sepanjang malam untuk menulis berlembar-lembar surat dalam alfabet kuno. Suster Maria yang sudah tinggal di biara sejak usia 15 tahun, diyakini menangis dan jatuh pingsan saat menulis surat-surat itu. Menurutnya, Lucifer berencana membuatnya melawan Tuhan dan meyakinkan dirinya untuk hanya melayani iblis. Surat-surat itu ditulis dengan menggunakan beragam alfabet yang aneh dan kuno, sehingga tak satu pun mampu menerjemahkan isi surat itu. Pesan misterius pada surat iblis itu akhirnya dapat diketahui setelah sejumlah peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum memecahkan kode-kode kuno dalam surat itu. Peneliti menemukan software dalam situs yang digunakan untuk membuka kode intelijen. Kami mendengar tentang software itu, yang kami yakini digunakan untuk memecahkan kode intelijen, kata Direktur Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum, Daniel Abate kepada The Times. Software itu berusaha memecahkan pesan-pesan dalam bentuk alfabet kuno Yunani, Arab, Runi dan Latin. Surat itu kemudian diterjemahkan yang antara lain menyebutkan bahwa Allah, Yesus dan Roh Kudus sebagai benda mati. Allah berpikir dia dapat membebaskan jiwa-jiwa, namun sistem ini tidak bekerja untuk siapapun, pesan surat iblis itu. Allah, isi dalam surat itu, bahkan disebut ditemukan oleh manusia. Surat itu juga membuat referensi dari mitologi Yunani, River Styx, yang mengandung makna memisahkan realisme hidup dari neraka. Meski berhasil menerjemahkan surat iblis itu, namun Daniel tidak percaya Suster Maria pernah dikuasai oleh iblis. Sebaliknya, dia menduga biarawati ini menderita penyakit jiwa atau skizofrenia. Penyakit yang diderita biarawati itu ditambah kemampuannya menguasai sejumlah bahasa, membuatnya berimajinasi sedang berdialog dengan iblis. Rakotskbrak, jembatan terindah di Eropa yang dibangun iblis. Pernahkah kalian mendengar tempat dengan sebutan jembatan iblis? Jika belum, mungkin kamu bisa menengok tempat ini, adalah Rakotskbrak, tempat yang terletak di Taman Kromlauer, Gablenz, Saksoni, Jerman, ini dikenal sebagai jembatan iblis. Pada abad pertengahan di Eropa, jembatan yang dibangun dari batu atau pasangan bata dikenal sebagai jembatan iblis, karena memiliki desain arsitektur yang tidak biasa dengan menggabungkan teknologi baru dan mampu mempesona masyarakat kontemporer. Dilansir STST World, ada banyak jembatan iblis di seluruh Eropa, dan masing-masing memiliki cerita rakyat yang sesuai dengan asal di mana jembatan itu berada. Kebanyakan jembatan iblis ini berada di Prancis yang berjumlah hingga 40 jembatan. Yang lainnya berada di Bulgaria, Swiss, Estonia, Slovenia, Italia, Rumania, Inggris, dan Spanyol. Rakotskbrak di Jerman adalah salah satu jembatan iblis yang paling indah dari seluruh Eropa. Jembatan iblis di Jerman ini dibangun pada tahun 1860, yang ditugaskan oleh seorang ksatria bernama Friedrich Hermann. Ia berasal dari kota Kromlau, Jerman. Menurut cerita setempat, Rakotskbrak dipercaya jadi sebuah keajaiban dan berbahaya, karena dibangun oleh bantuan iblis. Jembatan ini dibangun dengan menggunakan batu lokal, dan diselesaikan menggunakan tangan hingga membentuk setengah lingkaran yang sempurna. Ketika air memantulkan bayangan jembatan itu, semuanya seperti kaca. Padahal, itu hanyalah ilusi setengah lingkaran sempurna yang berada di atas danau. Menurut legenda setempat, Friedrich Hermann membangun jembatan dan meminta bantuan iblis. Ia diyakini berhasil meyakinkan iblis untuk membantunya menyelesaikan jembatan itu. Dengan syarat iblis itu akan menjadi yang pertama menyeberangi jembatan itu dan akan memiliki kehidupan di sana. Ksatria itu setuju, tapi sayangnya mereka malah menipu iblis, dengan memberi kesempatan ayam dan kambing untuk menyeberangi jembatan itu terlebih dahulu dan membuat iblis marah. Sang iblis pun membunuh binatang itu sebelum mereka pergi, dan menyelamatkan para pembangun.
Namun, salah satu legenda mengatakan bahwa para pembangun mengorbankan dirinya untuk iblis demi menyelamatkan masyarakat sekitar. Rakotsbrak memiliki panjang 35 meter, dan berjarak sekitar 3,73 mil, 6 km, dari perbatasan Jerman-Polandia. Taman Kromlauer sendiri bisa diakses oleh masyarakat umum, namun sayang jembatannya tidak bisa dilewati. Tidak ada yang diizinkan untuk melintas demi melestarikan struktur kuno yang sudah rapuh. Jembatan ini merupakan perpaduan sempurna antara batu dan basalt, hingga menghasilkan pemandangan yang benar-benar menakjubkan seperti di negeri dongeng. Untuk berkunjung ke Rakotsbrak, waktu terbaik menurut sebagian besar wisatawan adalah ketika musim gugur, saat alam dengan penuh warna hingga memperindah pemandangan yang ada. Ketika musim dingin saat matahari tidak terbit terlalu lama dan danau membeku, akan membuat para wisatawan kesulitan melihat pantulan di danau yang sangat indah. Sementara itu, ketika cuaca sedikit menghangat, air danau mulai mencair sehingga menciptakan pantulan berkilau dari jembatan. Untuk menuju ke Taman Kromlauer biasanya para wisatawan harus menempuh 2 jam perjalanan dari kota Berlin. Namun, perlu dicatat, di Taman Kromlauer kamu hanya bisa melihat jembatan iblis dan tidak ada yang lain. Nah, itulah sahabat khazanah ilmu langit semua, 3 benda warisan yang konon dipercaya sebagai peninggalan iblis. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.